Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Amelia Surya Putri dari kelas Sistem Informasi 2022B dengan 3 digit NIM terakhir 061. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan artikel saya untuk memenuhi tugas UAS individu pemrograman web. Jadi di sini temanya membahas tentang performa website static IO menggunakan GTmetrix. Jadi di sini definisi dari pembahasan itu adalah GTmetrix ini tools online yang mengukur atau menganalisa seberapa cepatnya sebuah situs website. Jadi itu alat ini memiliki 7 lokasi tes dengan Vancouver sebagai lokasi tes baku. Di tahun 2019, GTmetrix ini tuh seperti merasa butuh perbaikan ya. Jadi mereka itu mengubah total cara mengetesnya. Sebelumnya mereka menggunakan acuan PageSpeed atau YSlow dari Google yang bersifat open source. Namun mereka itu sudah pindah haluan, jadi mereka menggunakan data dari Lighthouse buat jadi patokan bagaimana baiknya performa situs website. Jadi di studi kasus ini tuh mengeksplorasi kinerja sebuah situs web open source yang menyediakan layanan download video TikTok tanpa watermark secara gratis. Jadi penelitian ini tuh menggunakan GTmetrix, sebuah alat tes otomatis untuk situs web ya, memungkinkan analisis otomatis yang memberikan hasil berupa data kinerja situs web. Lalu cara kerja GTmetrix ini uh, yang sekarang ini kan diperkuat dengan Lighthouse. Jadi sudah dirombak laporan performa websitenya agar dapat menyatakan data ukuran dari Lighthouse. Dengan sistem penilaian yang diupdate, GTmetrix ini menghadirkan skala penilaian yang fresh, termasuk penilaian performa sama skor kinerjanya yang baru. Tampilan laporan GTmetrix ini tuh dibuat lebih segar dengan tambahan tab-tab baru, visual yang menarik, grafik informatif, dan wawasan yang lebih mendalam. Jadi ini ada langkah-langkah untuk mengecek sebuah website di GTmetrix. Jadi yang pertama itu membuka situs GTmetrix-nya. Lalu yang kedua, di halaman utama itu terdapat kotak masuk untuk masukin URL yang ingin dicek. Lalu salin aja alamat websitenya, lalu ditekan enter URL to analysis. Lalu tekan tombol analisis. Setelah ditekan analis, itu permintaan yang kalian masukkan akan diproses dan membutuhkan beberapa waktu untuk melihat hasil analisisnya. Yang terakhir itu setelah selesai itu terdapat ringkasan performa dari websitenya, mulai dari skor page speed, berapa lama halaman yang dimuat, ukuran halamannya, sampai apa aja yang bisa mempengaruhi kecepatan website tersebut. Oke, mari kita buka ya. Ini kita login dulu. Walaupun nggak login juga nggak apa-apa. Misal kita ingin mengecek website lainnya yang selain static.io itu tadi. Misalnya kita ingin mengecek websitenya MPL ID ya, https id mpl.com. Terus kita tes now. Di proses analyzing ini menunggu ya, dan membutuhkan beberapa waktu.
Nah, di sini akan muncul hasil analisisnya. Di sini juga tertulis report generate-nya hari ini jam berapa. Ini menggunakan server ini ya. Nah, ini hasilnya GTmetrix dari halaman web punya MPL ID ini memiliki grade yang cukup buruk ya, E, dengan performance 53%, strukturnya 64%. Lalu kita lihat ke bawah. Nah, di sini top issues yang sangat tinggi. Top issues ini tuh di dalam websitenya kayak membahas hal-hal yang dimuat itu yang menyebabkan web ini sangat lama atau lemot ya. Lalu kita lihat, nah di sini ada hasil performance-nya. Oke, kita kembali ke artikel ini. Di sini tertulis performa websitenya. Hasil analisis GTmetrix ini memberikan beberapa skor standar yang menjadi penanda kualitas sebuah situs web. Misalnya untuk Large Contentful Paint (LCP), batas maksimum yang ditetapkan oleh GTmetrix adalah 1,2 detik. Mari kita lihat di sini. Nah, ini melebihi. Jadinya harus ini banyak yang harus diperbaiki dari web ini. Longer than recommended-nya nih sangat tinggi ya. Lalu total blocking time yang seharusnya itu maksimal 150 milidetik atau 150 ms ya. Guys, total blocking time ya bagus lah, tidak tidak lebih dari yang dianjurkan. Lalu untuk first controlnya, iya ini melebihi ya. Largest container file-nya juga melebihi yang seharusnya ditetapkannya itu 1,5 detik untuk large contentful paint, dan first contentful paint-nya itu 0,9 detik. Untuk speed index idealnya itu tidak boleh melebihi 1,3 detik. Speed index. Nah, ini sangat jauh melebihi dari batas yang dianjurkan ya. Lalu untuk time to interactive-nya tuh sebaiknya tidak lebih dari 2,5 detik. Nah, ini lebih tapi masih oke. Lalu untuk kumulatif layout shift-nya harus di bawah skor 0,1, dan ini sangat melebihi. Banyak yang harus dirombak dari web ini, khususnya untuk developer webnya. Di sini kita juga dapat melihat strukturnya. Sangat impactnya sangat tinggi. Untuk waterfallnya juga bisa dilihat di sini. Kita scroll ke bawah dan ini menampilkan ya sangat banyak ya. Lalu kita kembali ke artikel. Nah, ini untuk hasil pengecekan dari topik yang kita bahas, yaitu web untuk download video TikTok tanpa watermark secara gratis. Dari hasil pengecekannya ini mendapatkan GTmetrix-nya grade A ya, itu sangat bagus dengan performance 98% dan strukturnya 96%. Untuk perinciannya di sini sangat bagus semua ya, tidak melebihi dari yang dianjurkan. Kemudian saran optimasi kecepatan websitenya ini ada, yang pertama ada time to first byte. Itu istilah buat mengukur berapa lama dari saat seseorang meminta buka suatu halaman web
sampai dia dapat balasan pertama dari servernya. Lalu yang kedua ada reduce initial server response time, itu untuk meningkatkan performa website, optimalkan kode dan query database, gunakan caching di server atau melalui plugin. Lalu yang terakhir itu tingkatkan CPU dan memori server. Untuk kesimpulannya, performa website yang diuji dengan GT Matrix ini mungkin hasilnya tidak sama karena setiap website itu punya masalah uniknya sendiri. Jadi cara mengatasinya juga harus disesuaikan. Saran yang sudah disebutkan itu cuman beberapa dari banyak langkah yang bisa dilakukan untuk mempercepat website. Tapi jangan lupa juga untuk memeriksa dan memastikan bahwa layanan hosting yang dipakai itu performanya bagus. Sekian, terima kasih. Maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.